Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom. Kebenaran hari ini tanggal 26 Desember 2022 berjudul Tidak Sebanding. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mempunyai segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan, kebesarannya tidak terhingga, melampaui yang kita pikirkan dan kita duga. Pikiran kita tidak akan sanggup memahami kebesaran Allah. Tidak ada pengalaman yang manusia miliki bisa menjadi perbandingan dengannya. Allah benar-benar melampaui pengalaman. Bukan saja transenden, melampaui akal, tetapi juga transempiris, melampaui pengalaman siapapun. Sebenarnya, seindah apapun lagu yang di dalamnya ada syair yang kita gubah, tidak akan cukup menjadi persembahan yang seimbang atau sebanding dengan kebesaran Allah. Hormat, pujian, dan penyembahan kita sebenarnya tidak sebanding dengan kebesaran Allah dan kemuliaannya yang melampaui segala-galanya. Yang tidak terduga itu, peninggian, pemuliaan namanya, pengagungan namanya, tidak sebanding dengan kenyataan keberadaan Allah yang melampaui segala-galanya yang tidak terduga. Jadi, kalau kita menghormati Allah hanya dengan nyanyian, kata-kata pujian, penyembahan, itu belumlah cukup. Walaupun nyanyian yang kita nyanyikan indah syairnya, indah vokalnya, penghormatan kita kepadanya setinggi-tingginya, tetapi belumlah sebanding sebenarnya. Allah di dalam kesabaran dan pengertiannya menerima persembahan pujian kita. Seiring dengan perjalanan waktu dan bertumbuhnya kedewasaan rohani dan bertambahnya pengalaman kita menghayati kedahsyatan kebesaran Allah, maka kita akan mengerti bahwa Allah tidak terhingga. Pujian penyembahan kita seindah bagaimanapun, setulus-tulusnya, tidak akan sebanding dengan kebesaran dan keagungannya. Bagaimana kita bisa meningkatkan sikap hormat kita untuk paling tidak melebihi mendekati keagungan dan kebesaran Tuhan, sehingga hal itu benar-benar memuaskan hati Allah dan memenuhi yang dikatakan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan. Kalau kita dengan rendah hati mempercayai kebenaran ini dan menerimanya, hidup kita tidak mungkin tidak diubahkan. Hal ini hendaknya tidak menjadi wacana saja di dalam pikiran atau kata-kata, tetapi juga kita jalani, kita pergumulkan. Seperti yang kita semua tahu dan percaya, mestinya juga kita menerima bahwa Allah yang menciptakan kita, semua yang menjadikan kita ada. Dari tidak ada menjadi ada. Bapa juga yang telah menebus kita dengan darah putra tunggalnya yang ditumpahkan di bukit Kalvari. Mestinya kita bukan milik kita sendiri tetapi milik Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup sebagai milik Tuhan dan menempatkan diri secara benar dan memberikan penghormatan kepada Allah secara patut, walaupun itu tidak akan pernah sebanding dengan kebesaran dan kemuliaannya. Ini yang harus kita lakukan. Sekaligus ini yang membuat kita bisa hidup di hadirat Allah. Allah menghendaki persekutuan dengan dirinya. Lebih dari nyanyian pujian penyembahan yang kita naikkan kepadanya, Allah menghendaki persekutuan dengan dirinya. Persekutuan setiap saat. Sehingga di dalam hidup kita, kita hanya memiliki ruangan di mana Tuhan memenuhi ruangan itu. Itu yang dapat kita lakukan. Paling tidak, mendekati keagungan kemuliaan Allah atau makin sebanding dengan kebesarannya. Kita harus memiliki hanya satu dunia, dan dunia itu adalah Tuhan. Sehingga kita hanya memiliki satu ruangan di dalam hidup kita, dan ruangan itu adalah ruangan Tuhan, agar bisa bersekutu dengan Tuhan setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Inilah yang Allah kehendaki lebih dari kebaktian yang kita lakukan, yang di dalamnya kita bisa memuji, memuliakan, dan menyembah Allah. Persekutuan dengan Allah haruslah persekutuan yang benar-benar menyenangkan hati Allah. Jangan bersekutu
tetapi kita menyakiti dia. Jangan mempersilahkan Tuhan Yesus masuk di hati, tetapi tidak memperhatikan perasaannya. Itu menyakiti Tuhan. Sama seperti seorang pria yang membawa atau meminang seorang wanita menjadi istri, tetapi ternyata setelah menjadi istri justru disiksa, diperdaya. Faktanya, tidak sedikit hal ini terjadi. Betapa jahatnya pria-pria seperti ini terhadap sesama. Tidak boleh begitu, apalagi terhadap Tuhan. Jangan kita mempersilahkan Tuhan masuk di dalam hidup kita, tetapi kita tidak menyenangkan hatinya. Allah menghendaki persekutuan dengan kita, karena memang untuk itulah Allah menciptakan manusia dengan keadaan segambar dengan dirinya, memiliki pikiran dan perasaan. Dengan pikiran dan perasaan manusia bisa memproduksi, membuat kehendak. Kehendaknya itu haruslah menjadi persembahan setiap saat yang berbau harum dan menyenangkan Tuhan. Jadi bukan hanya pujian dan penyembahan pada hari-hari kebaktian, tetapi pikiran dan perasaan kita terus-menerus memproduksi kehendak, keinginan yang menyenangkan hati Allah. Hal itu sebuah keniscayaan. Persembahan yang bisa kita lakukan sebagai tanda hormat kita kepada Allah adalah memproduksi setiap saat kehendak yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Di situ sebenarnya penghormatan kita terhadap kebesaran Allah akan lebih sepadan dibanding dengan hanya menyanyi, memuji Tuhan, dan saat-saat tertentu kita puasa atau memberikan persembahan dalam berbagai bentuk. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.